Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada mata kuliah pengelolaan citra, pertemuan ketiga ya. Ya, selamat pagi ya, semangat. Semoga bisa ketemu saya lagi sampai minggu depan dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi pembentukan citra ya. Citra atau gambar. Pembentukan citra ada dua macam ya, ada citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu biasanya dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya kamera ya, nah itu dia akan mengambil dari gambar yang ada di luar ya, masuk ke dalam kamera. Nah, itu yang dari luar itu adalah sinyal analog ya, yang masuk ke dalam kamera. Terus citra diskrit adalah dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Jadi citra diskrit itu ada di dalam kamera yang merubah citra kontinu menjadi citra diskrit melalui proses digitalisasi yang ada di dalam kamera. Nah, ini contoh yang tadi saya sudah ceritakan ya, karena di dalam kamera punya sistem optik menjadi bisa menghasilkan citra diskrit dengan fungsi digitalisasi. Nah, jadi kira-kira menurut Anda di dalam kamera yang ada di HP Anda, apakah ada fungsi digitalisasi? Nah, itu ya. Nah, kalau ada mungkin nanti Anda bisa tambahkan di dalam email ya, yang tugas atau kuisnya. Terus berikutnya model citra. Ya, secara matematis kalau kita mengambil gambar pada citra itu biasanya ada ukurannya ya, disimbolkan dengan f dalam kurung x, y. Dalam hal ini koordinat x, y adalah koordinat pada bidang dwi mata maksudnya objek yang kita ambil ya, biasanya bentuknya kotak ya. Nah, kalau x, y adalah intensitas cahayanya pada titik x, y. Karena dalam satu gambar biasanya ada intensitas cahayanya, ada yang rendah, ada yang tinggi ya, karena cahaya merupakan bentuk energi, maka intensitas cahaya ada yang nilainya 0 sampai tidak terhingga ya. Ya, biasanya fungsinya seperti ini ya, 0 lebih kecil sama dengan f, y lebih kecil daripada lambda. Ya, ini masih model citra lanjutannya ya. Nilai x, y adalah sebenarnya adalah hasil kali dari pertama i, x, y adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya, nilainya adalah 0 sampai tidak terhingga. Yang kedua r ya, x, y derajat kemampuan objek untuk memantulkan cahaya, reflection. Nah, ini fungsi-fungsi seperti ini nanti lebih jelasnya kalau Anda sudah masuk ke dalam praktek software ya, menggunakan software itu biasanya menggunakan software MATLAB. Nah, itu fungsi-fungsi I dan R nanti lebih jelas lagi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Di tengah itu ada benda ya, warna biru itu benda. Jadi ada cahaya yang mengenai benda. Terus pantulannya ada pantulan cahayanya, itu disebut dengan intensity. Nah, jadi kita bisa melihat benda itu karena benda tersebut memantulkan cahaya ya. Nah, seperti itu. Yang dilihat dilihat oleh mata kita itu aslinya pantulannya ya, pantulan cahayanya. Nah, jadi semakin benda itu semakin bisa memantulkan cahaya, semakin jelas bentuk bendanya. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah I sama dengan L titik R. I nya intensity, L nya light, R nya adalah reflection atau pantulan. Nah, jadi gambar di atas adalah proses pembentukan intensitas cahaya, sumber cahaya menyinari objek, jumlah pancaran iluminasi cahaya terima objek pada koordinat x, y adalah I x, y. Objek memantulkan cahaya diterima dengan derajat pantulan ya, R. Ya, jadi derajat pantulan itu adalah R. Nah, berikutnya adalah digitalisasi citra. Ya, digitalisasi citra adalah gambaran atau representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit, sehingga disebut dengan citra digital. Citra digital berbentuk 4 sepanjang ya. Jadi objek yang kita ambil pakai kamera atau HP biasanya bentuknya 4 persegi panjang.
Nah, dimensi ukurannya itu biasanya dinyatakan sebagai tinggi kali lebar ya, atau lebar kali panjang. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Ya, ada penjelasannya ya. Biasanya M itu lebarnya, tingginya adalah N, derajat keabuannya adalah L. Nah, kemudian proses digitalisasi citra itu ada dua macam. Ada digitalisasi spasial X, Y biasanya sering disebut dengan penerokan atau sampling. Kemudian ada digitalisasi intensitas atau X, Y, sering disebut dengan kuantisasi. Ya, berikutnya penerokan ya, tadi sampling. Citra kontinu diterok atau diletakkan pada grid yang berbentuk sangkar fisiksi dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, ini contohnya. Jadi citra kontinu melewati penerokan, sampling, terus menghasilkan citra digital. Ya, citra digital itu aslinya bentuknya kotak-kotak kecil-kecil sekali ya. Jadi kalau kita mengambil gambar kucing, kalau masukin dalam citra digital itu aslinya dalam bentuk kotak-kotak ribuan ya, kotak-kotak yang jumlahnya ribuan. Nah, itu biasanya kotak-kotak itu biasanya disebut juga dengan pixel ya, pixel. Nah, kayak gitu. Kemudian berikutnya elemen-elemen citra digital. Nah, jadi kalau kita mengambil objek biasanya ada itu ya, ada kecerahan. Setiap objek yang itu ada intensitas cahayanya ya. Setiap objek itu mempunyai kecerahan yang berbeda-beda, tergantung kemampuan objek itu untuk memantulkan cahaya. Kemudian adalah kontras, sebaran terangnya ya. Jadi pada gambar yang kita ambil biasanya ada yang daerahnya rada gelap, ada daerahnya yang terang. Ya, jadi pada citra yang kontrasnya baik biasanya komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Jadi kalau kita ngambil gambar menggunakan HP atau kamera, ada daerah yang gelap, ada daerah yang terang, berarti pengambilan kontrasnya kurang bagus di alat kamera atau HP-nya. Terus ini elemen citra digital yang berikutnya, yang nomor 3 adalah kontur. Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bersebelahan. Nah, jadi kontur itu kan tadi ada kotak-kotak itu ya pada citra digital. Nah, itu biasanya antara kotak satunya dengan kotak lainnya adalah intensitasnya berbeda-beda. Ya, jadi kadang-kadang setelah kita ambil gambar dari gambar aslinya, begitu masuk gambar digital ada perubahan intensitas ya, intensitas, karena piksel satu dan piksel lainnya itu bersebelahan, jadi ada intensitas yang berubah-ubah. Berikutnya adalah warna. Ya, jadi warna yang kita ambil dari citra itu ada warnanya ya, mempunyai gelombang panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya, biasanya merah itu panjang gelombangnya paling tinggi, ungu adalah panjang gelombangnya paling rendah. Jadi gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek itu dirasakan manusia, salah satunya adalah berbentuk warna. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya nomor 5 masih dalam elemen citra digital adalah bentuk shape. Jadi dari gambar yang kita ambil pakai kamera atau HP biasanya ada bentuk yang kita ambil. Jadi kalau bentuknya manusia bentuknya seperti ini, kalau kita ambil gambar meja bentuknya kotak, nah seperti itu termasuknya adalah shape atau bentuk. Nomor 6 adalah tekstur. Nah, kalau kata-kata artinya itu biasanya disebut dengan distribusi spasial dari derajat keabuan. Nah, jadi dari gambar yang kita ambil itu ada teksturnya ya, teksturnya ya. Nah, teksturnya itu biasanya kelihatan ya setelah kalau sudah masuk dalam citra digital. Jadi dalam citra digital yang berbentuk kotak, teksturnya kelihatan. Nah, ini adalah elemen pemrosesan citra. Jadi dari gambar citra yang kita ambil pertama masuk dalam digitizer, kemudian masuk dalam komputer digital. Ya, ada yang tersimpan dalam media penyimpanan, terus ada juga yang muncul di dalam piranti tampilan. Piranti tampilan itu biasanya berbentuk monitor ya, monitor layar LCD atau layar LED. Nah, ini sama seperti tadi ya,
gambar berikutnya. Elemen promosi citra itu ada 4: dikit teaser, muter digital, peranti tampilan, dan peranti bagaimana. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi setiap gambar yang kita ambil itu berhubungan dengan penyimpanan ya. Misalkan kita ambil gambar ini di potret ya, nah aslinya kita langsung bisa menghitung ya, langsung bisa menghitung gambar itu menghasilkan besar penyimpanan berapa kilobyte atau berapa megabyte. Nah, itu ada rumus perhitungannya ya, nanti kita bisa hitung pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi bisa kita hitung kira-kira menghabiskan berapa megabyte atau berapa kilobyte setiap gambar yang kita ambil. Nah, seperti itu. Nah, ini berikutnya ada kuis ya, berdasarkan materi yang baru saja saya terangkan. Yang nomor 1 adalah jelaskan proses pembentukan citra digital. Kemudian yang nomor 2 itu ya, coba Anda praktek ambil gambar dari kamera atau HP. Kemudian Anda jelaskan ya satu persatu gambar itu, dijelaskan satu persatu dari elemen citra yang barusan sebelumnya itu ya, ada 6 elemen. Jadi dari gambar itu Anda jelaskan satu persatu elemennya sampai 6 ya, Anda jelaskan dari gambar yang Anda ambil. Nah, nanti dikumpulkan paling lambat Selasa 30 Maret 2021 ya, lewat email yang baru ya, jangan salah lagi loh ya. Ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kepada saya langsung ya. Mungkin ini ada prakteknya ya, butuh waktu, nggak apa-apa ya. Ya, mungkin ada yang tanyakan, bisa saya tanyakan saya langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.